Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Leonard Samosir. Kali ini dalam Top Eksekutif. Di penghujung pekan ini kami akan menghadirkan profil Top Eksekutif Ahmad Baikuni, Direktur Utama Bank BNI. Dan pemirsa, inilah Top Eksekutif selengkapnya. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan masih tumbuh positif. Setidaknya hal ini terlihat di rapor perbankan bank-bank besar, salah satunya Bank Negara Indonesia atau BNI. Dalam laporan keuangan per kuartal 3 tahun yang dipublikasikan BNI kemarin, kinerja bank berlogo 46 ini terbilang cukup baik. Laba bersih mencapai 7,72 triliun rupiah atau naik 28,7% dibandingkan tahun lalu. Sementara pendapatan BNI terus naik dari kuartal pertama hingga ketiga tahun ini. Laju pendapatan naik karena net interest margin atau margin bunga bersih BNI juga terus menanjak ke 6,22%. Menurut pengamat saham perbankan, kinerja BNI cukup baik, namun perkembangan dana pihak ketiga yang tumbuh lebih lambat dari kredit. Loan to deposit ratio BNI atau rasio pinjaman terhadap simpanan BNI naik ke angka 92,8%. Mau tidak mau, BNI harus mengenjot dana pihak ketiga. Yang begitu tinggi, tentunya mereka juga harus disertai dengan growth dari si dana pihak ketiga yang cukup tinggi juga ya. Karena saat ini kan hanya sekitar 15% ya. Sehingga mengakibatkan LDR mereka itu agak naik, udah di atas 92% sekarang gitu. Nah, cuma mereka juga mengantisipasi dengan misalnya dengan bukan cuma dari dana pihak ketiga perorangan saja, tapi juga ada deposito dari bank lain misalnya atau borrowing dan yang lain yang rate-nya dianggap cukup bersaing. Sementara itu, analis teknikal saham Arya Santoso mengatakan kemampuan BNI menghasilkan laba meningkat cukup signifikan. Arya juga menilai ekspansi bisnis BBNI sampai saat ini stabil dan diperkirakan akan berkembang secara bertahap. Likuiditas yang sekitar lebih dari 7 triliun yang ditampung di Bank BNI, di situ bisa dimanfaatkan dan kita lihat periodenya juga jangka menengah ya, karena di sekitar 3 tahun dan di situ bisa dimanfaatkan untuk satu aksi-aksi strategik sehingga bisa menjadi satu keunggulan juga untuk pengembangan selanjutnya begitu, dan juga dalam hal penyaluran kredit maupun untuk mencari cara bagaimana mendapatkan earning walaupun tidak langsung disalurkan melalui sektorial begitu. Jadi bisa melalui investment di berbagai hal termasuk juga untuk pengembangan. Dari sisi pertumbuhan kredit, manajemen BNI cenderung mengerem pertumbuhan kredit sesuai dengan targetnya, yaitu di level 16 hingga 17%. Kredit BNI kuartal ketiga tahun ini mencapai 21,1%, melambat dibandingkan kuartal kedua tahun ini sebesar 23,7%. Meski demikian, laju pertumbuhan kredit BNI di atas rata-rata perbankan secara umum. Dari Jakarta, Tri Marliani, Metro TV. Pemirsa, BNI menjadi bank pertama yang merilis kinerja kuartal ketiga tahun ini dengan pertumbuhan laba yang cukup signifikan. BNI berusaha mempertahankan kualitas kreditnya. Sebelum kita membahas bagaimana strategi BNI ke depan, kita lihat dahulu bagaimana indikator kinerja atau kesehatan BNI secara keseluruhan. Kita melihat bahwa dalam grafis berikut bagaimana capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal BNI dibandingkan triwulan kedua 2016 turun sedikit menjadi 18,4% di triwulan ketiga 2016 dibandingkan 19,3% di triwulan kedua 2016. Untuk rasio kredit macet atau NPL gross juga mengalami peningkatan tipis dari 2,95% di triwulan kedua tahun 2016 menjadi 3,1% di triwulan ketiga 2016. Sementara untuk rasio kredit macet bersih atau NPL net juga naik tipis 0,66% di triwulan kedua menjadi 0,7% di triwulan ketiga 2016. Untuk rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio LDR meningkat sedikit dari 91,4% di triwulan kedua menjadi 92,85% di triwulan ketiga 2016. Sementara untuk pertumbuhan dana pihak ketiga juga sedikit melemah atau turun dari 539 triliun di triwulan kedua 2016 menjadi 401,8 triliun rupiah di triwulan ketiga tahun 2016. Dan pemirsa, berikut wawancara saya bersama Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baikuni yang telah kami rekam sebelumnya. Pak Baikuni, kalau kita melihat ekonomi Indonesia sekarang
mulai bergerak lagi Pak. Kita melihat ada banyak pembangunan infrastruktur, kemudian juga ada beberapa hal lain. Tapi ekonomi kita masih relatif lambat. Nah, kredit perbankan juga relatif masih belum banyak bisa bergerak lagi. Kalau itu dampaknya untuk BNI seperti apa kalau Pak Baikuni melihat? Pertama-tama sepertinya kita harus melihat pengaruh daripada ekonomi global terhadap ekonomi domestik. Ya. Kita melihat sekarang ekonomi global bahwasanya terjadi perlambatan pertumbuhan. Hal ini sebenarnya dipicu daripada perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Cina. Kita lihat negara yang lainnya, antara lain Eropa maupun Jepang, recovery ekonominya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih lambat. Masih lambat. Sementara kalau kita lihat sisi yang lain, Amerika sendiri, recovery daripada ekonominya cukup dikatakan berhasil, namun demikian untuk meredam kenaikan daripada inflasi yang mulai tinggi, Amerika sendiri sudah mulai mencanakan, memikirkan bagaimana meningkatkan Fed rate tadi itu sendiri. Kenaikan suku bunga. Suku bunga. Dan ini pasti nanti akan berdampak juga terhadap perekonomian domestik. Sementara kalau kita bicara perekonomian Indonesia sendiri, nah kalau kita lihat kondisi terakhir ini adalah pemerintah sendiri merevisi daripada APBN-nya sendiri. Dari sisi pengeluaran pemerintah. Dan tentunya ini nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan daripada ekonomi Indonesia itu sendiri. Kalau melihat dari awal tahun Pak Baikuni hingga sekarang sekitar bulan Agustus September ini, sebetulnya bagaimana dengan kinerja perbankan keseluruhan dan juga kinerja BNI yang Anda lihat? Memang kalau kita lihat kinerja perbankan secara keseluruhan, kita lihat dari sisi pertumbuhan kreditnya, memang terjadi perlambatan pertumbuhannya. Saat ini pertumbuhan kredit sendiri di kisaran angka sekitar 8-9% ya. Masih secara, single digit ya? Ya, secara year to date ya. Nah, namun demikian, kalau kita lihat secara year on year, sebenarnya pertumbuhan kredit itu masih cukup bagus. Artinya kalau kita lihat pertumbuhan kredit secara year on year masih di atas 10%. Memang kalau year to date-nya di bawah 10%. Nah, khusus untuk BNI sendiri, pertumbuhan kredit secara year on year ini masih sangat bagus. Jadi pertumbuhan kredit BNI secara year on year itu di kisaran angka 23,6%. Dan ini sepertinya jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan daripada industri itu sendiri. Apa kuncinya bisa outbid di industri begitu, Pak Baikuni? Nah, yang pasti begini ya, kita memang melihat gitu ya, di antara sektor-sektor ekonomi itu masih ada potensi-potensi yang sebenarnya masih bisa kita masuk. Gitu ya. Masih ada celah-celah. Masih ada celah-celah. Seperti apa aja? Seperti pemerintah saat ini sedang ya galak-galaknya ya melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, di sini kan potensi pembiayaan kepada sektor infrastruktur itu sendiri merupakan suatu sektor yang sangat prospektif. Nah, kalau infrastruktur bergerak, tentunya sektor konstruksi ikut bergerak. Nah, inilah menjadi motor daripada pertumbuhan kredit di BNI itu sendiri. Kalau melihat pertumbuhan kan ada risiko kegagalan atau macet di situ, Pak. Betul. Itu bagaimana bisa memanage risiko macetnya kredit itu? Sebenarnya kalau kita lihat BNI sendiri pada waktu 2015 ya, di mana manajemen baru masuk kepada BNI, kami juga melihat di situ bahwa ada kecenderungan NPL ini mengalami kenaikan. Untuk itu sebenarnya pada saat yang lalu kita mengambil langkah lebih awal lagi dibandingkan dengan industri, yaitu kita melihat bahwa kualitas kredit seperti ini ya, akan terjadi penurunan daripada kualitas kredit. Oleh karenanya kita menerapkan strategi yang kita sebut sebagai strategi konservatif dan proaktif. Konservatif, proaktif. Konkretnya apa itu, Pak? Konkretnya mungkin kita akan lebih enak lagi kalau sambil duduk kita saya jelaskan mengenai strategi tersebut. Baik, Pak. Top Eksekutif akan kembali dan membahas strategi menghadapi ancaman kredit macet yang tengah membayangi perbankan termasuk BNI. Tetaplah bersama kami.